Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan persiapan ya, pas tidak ada materi baru lagi karena sudah selesai, dan hari ini kita akan coba bahas latihan soal lagi, kira latihan soal dan bagaimana cara mengerjakannya nanti biar memudahkan kalian dalam menjawab soal pas bahasa Inggris nanti. Oke, di materi pertama kalau kalian ingat itu kita belajar bagaimana cara membedakan kata kerja, kata benda, dan kata sifat, ya kan? Oke, langsung misalkan kata benda. Kata benda itu adalah ya sesuatu ya, sesuatu. Sesuatu itu bisa dipegang dan juga tidak bisa dipegang. Kalau yang dipegang itu contohnya ada sesuatu itu misalkan helm, ya kan? Helm, atau mungkin apa yang bisa dipegang? Coba dinding, nah, dinding, HP. Nah, itu adalah kata benda. Ada juga yang tidak bisa dipegang, tidak nampak, angin, ya kan? Sesuatu ya, pokoknya sesuatu, something itu adalah kata benda. Misalkan informasi itu kata benda, ya kan? Itu kata apa? Kata benda. Kemudian kata sifat. Kata sifat adalah ya sifat, ya kan? Sifat dari sesuatu, sifat dari sesuatu. Misalkan sesuatunya helm. Sesuatu helm, benda kan? Nah, sifat helm apa misalkan? Misalkan bagus. Nah, bagus kata sifat berarti kan. Jadi yang menjelaskan kata benda itu adalah kata sifat. Dinding, dindingnya seperti apa misalkan? Dindingnya apa ya? Cantik. Tebal aja, tebal. Dindingnya tebal. Tebal adalah kata sifat. HP, canggih misalkan. Canggih itu adalah kata sifat. Jadi intinya adalah kata sifat adalah karakter, sifat, ciri khas ya yang menjelaskan suatu benda, ya. Itu kata sifat. Kemudian kata apa lagi? Kata kerja. Kalau kata kerja ya mudah kan? Berarti yang aktivitas, misalkan bermain, makan, ya, duduk, ya, dan lain sebagainya. Oke ya, itu ya. Kemudian setelah materi ini kita belajar membedakan verbal sentence dan nominal sentence. Kalau verbal sentence itu adalah ingat ya, verbal sentence ya, kalimat yang dimana habis subjek itu diikuti dengan kata kerja, diikuti dengan kata kata kerja, verb. Nah, contohnya apa? Contohnya aku makan, dia main. Nah, ini adalah verbal sentence ya, ini verbal sentence. Nah, verbal sentence. Subjek diikuti dengan kata kerja. Itu adalah verbal sentence. Aku makan, dia main ya. Apalagi contohnya? Nah, aku memilih siapa? Memilih Fanny, memilih virus. Nah, itu kata verbal sentence. Kalau nominal sentence. Nominal sentence ya, apa nominal sentence? Subjek diikuti dengan selain kata kerja. Selain kata kerja apa? Kata sifat dan kata benda. Dan contohnya adalah kerja, kata fisik, kata sifat, atau kata benda. Ya, bisa juga kata keterangan. Cuman kita belum belajar ya. Ini aja dulu. Misalkan contohnya aku. Kata sifat apa enggak? Aku ganteng. Ini adalah nominal sentence. Atau misal contoh lagi, mereka benda, misalkan mereka guru, mereka pemain bola. Nah, ini adalah kata nominal sentence ya. Sampai sini semoga paham ya. Itu. Nah, setelah itu kita lanjut bagaimana cara membuat nominal sentence kan? Bagaimana cara membuat nominal sentence. Kalau nominal sentence itu pakai to be ya, nanti kita coba dulu. Ya. Nah, kalau nominal sentence itu pakai to be. Contohnya dia cantik. Ya. Kami kami hebat, kami pintar. Ini pakai to be. Pakai to be itu she. To be-nya apa? Is beautiful. We, to be-nya apa? Are smart. Nah, sekarang pertanyaannya,
To be-nya apa saja? Nah, ini yang harus kamu hafalkan. Silakan lihat kembali di video-video materi di nominal sentence. To be apa yang digunakan untuk simple present dan untuk simple past itu berbeda. Simple present dan simple past itu berbeda ya. Kalau yang kalau simple present I am. Kalau kamu you are. Itu kalau simple present. Kalau simple past I was, you were. Nah, selebihnya silakan lihat lagi video-video sebelumnya. Oke, itu ya. Kita lanjut lagi. Setelah itu kita masuk ke verbal sentence. Oh ya, itu cara membuatnya itu kan ada yang positive sentence dan ada yang apakah ya. Kalau apakah to be-nya ditaruh di depan. Jadi misalkan contoh misalkan kamu serika. Kalau apakah kamu serika? Nah, to be-nya taruh di belakang, di depan. Are you serika? Nah, itu ya. Kamu serika apa? You are serika kan? You are serika. Seriwaga. Apa kamu serika? Are you serika? Itu ya. Kemudian kita lanjut ke apa? Ke verbal sentence. Verbal sentence kita pakai belajarnya simple present kan dan simple past. Kalau simple present ya, silakan kembali dilihat ya. Lihat cepat. Lihat di video. Nah, sekarang kita coba tes soal. Misalkan silakan terjemahkan ini. Mereka apa contohnya? Hordeng ini kata sifat, kata benda atau kata kerja? Ya, coba lihat, cek. Hordeng itu sesuatu bukan? Sesuatu kan, bisa dipegang. Inilah kata benda. Oke. 2. Ini kata sifat, kata benda atau kata kerja? Pilu itu apa? Sakit kan? Pilu sakit. Kalau sakit, ingat kalau perasaan yang ada di manusia, perasaan pilu, sedih, apalagi bosan, cemas, itu kata sifat. Ingat ya, kalau perasaan atau yang dirasakan manusia, pusing, marah, itu kata sifat ya. Sifat, ingat ya, kata sifat kalau perasaan. Kemudian contoh lagi misalkan cinta. Nah, cinta nih apa dulu ya? Mencinta misalkan. Mencintai. Nah, kalau mencintai, kalau ada itu kata kerja. Ya, kata kerja itu kalau mencintai. Itu ya. Nanti soalnya ada yang seperti itu. Kemudian nanti ada soalnya juga hafalan kosakata yang pernah kita pelajari ya. Kemudian contoh misalkan dia pintar. Ya, terjemahkan. She, to be-nya apa? To be-nya is. Pintar, smart. Oke. Sinta dulu pintar. Nah, Sinta ini nominal sentence ya, pakai to be. Sinta karena ini dulu simple past berarti kan. To be past untuk Sinta apa? Sinta itu seorang diri kan, satu orang. Jadi itu pakai apa? Tunggal kan, artinya tunggal. Kalau dia tunggal, simple pastnya pakai was atau was sama saja. Sinta was smart. Oke. Kamu apa ya? Kamu sedih kemarin. Nah, sedihnya kemarin. Lampau. Karena ini nominal sentence, jadi pakai to be. To be-nya apa? You. Kalau dia present itu are. Karena ini kemarin, ini pakai were. You were sad. Nah, kalau apakah kamu sedih? Apakah kamu sedih? Nah, ini present ya, simple present. Kalau simple present pakai to be-nya present. Kamu apa to be present-nya? Are kan. Jadi kalau ini are berarti ditaruh di depan karena apakah. Are you sad? Are you sad? Nah, apakah kamu sedih?
Oke, itu ya kalau nominal sentence. Sekarang kalau verbal sentence, contoh kalimat verbal sentence, misalkan persoalannya seperti ini. Terjemahkan. Dia pergi setiap hari. Nah, simple present kan? Simple present itu adalah yang selalu rutinitas, kebiasaan ya, karena ini setiap hari berarti ini masuk simple present. Bagaimana cara membuatnya? She pergi ya, kata kerja pertama ya, ingat simple present kata kerja pertama. She kata kerja pertama dari go apa? Dari pergi, go ya. Nah, karena ini she, ingat kalau simple present subjeknya she, he, it atau tunggal, kata kerjanya ditambahi s atau s. She goes every day. Nah, ingat ya, she goes every day. Kalau misalkan dia atau tunggal lah contohnya, kucingku selalu makan. My cat always eat ke s. It's goes itu ya. My cat always eats itu ya. Kalau apakahnya sir? Apakah? Nah ingat, kalau apakahnya kalau simple present pakai do atau does, tergantung. Kalau do untuk subjeknya apa? Subjeknya Dewi Ayu atau jamak. Kalau does she, it atau yang tunggal. Contohnya apakah dia pergi setiap hari? Dia pakai does. She go, es-nya hilang ya, tidak pakai s lagi. Es-nya tidak pakai lagi karena sudah pakai does. Does she go every day? Does she go every day? Itu ya. Apakah mereka sering main? Do, nggak pakai do karena mereka. Do they sering apa? Often play. Do they often play? Nah, itu ya. Do they often play? Oke, kalau not tinggal tambahin not saja. Tidaknya ya. Ingat. Pokoknya dilihat kembali dilihat lagi videonya. Kemudian yang kalau simple past, contoh kalau simple past, kami main kemarin. Nah ingat, kalau dia simple past pakai verb to, pakai verb 2, sudah hafalkan ya. Kami itu bahasa Inggrisnya we. Main, kata kerja kedua dari main, play, played, ada id-nya ya. Play, played, played. Kemarin, yesterday. We played yesterday. Kami main kemarin. Kalau apakah kamu main kemarin? Pakai apa? Ayo, apakahnya? Pakai did. Nah, pakai did. Seluruhnya pakai did. Nak kamu, nak dia, nak tunggal, nak jamak itu pakai did. Did you play? Nah, tidak lagi pakai ed ya, hilang. Ingat, tidak lagi pakai ed tapi did you play karena sudah pakai did, kata kerja keduanya hilang jadi play. Sama kayak yang does ya, does she go bukan does she goes. Ini juga did you play bukan did you play. Did you play yesterday? Ya, hilang. Dan kalau di awal kan pakai ed, kalau yang positifnya pakai kedua. Kalau sudah dipakai did, play, kata kerja keduanya jadi bentuk kembali ke bentuk awal. Ya, kalau not tinggal tambahkan not di depan kata bantu. Misalkan aku sakit apa? I am sick. Aku tidak sakit, I am not sick. I'm not sick. Dia pergi setiap hari. Apa? Dia pergi setiap hari. She goes every day. Dia tidak pergi. She doesn't. She does not atau she doesn't sama ya. She does not go every day. Nah, tinggal tambahkan not di depan kata bantu. Kalau kata kerjanya ditambahi pakai do, does ya, pakai apa? Kata bantu do, does atau did, tergantung simple tensesnya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau mau diadakan pertemuan tatap muka silakan dikoordinasikan, silakan ditanyakan di WA atau Telegram. Sir, cuman kalau kita kumpul, kita belajar bareng di rumah siapa kan, misalkan di rumah kawan kamu ya.
Itu ya, yang pasti sebelum pas dimulai kita coba bahas, kita sepakati kapan bisa kita belajar tatap muka kalau kalian mau. Itu saja. Ya, kita tutup dengan lapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.